Ya, jadi dapur Yami sendiri sebelumnya itu memang sudah ada di sebelum pandemi, tapi kita waktu itu masih by pre-order. Nah, pas kebetulan di masa pandemi ini karena kita lihat prospeknya, karena masyarakat itu diwajibkan atau diharuskan untuk tetap di rumah. Nah, di situ kita melihat peluang untuk membuka warung makan dengan menu yang pasti, yang ibaratnya itu sudah ada menunya yang rutin pasti setiap hari kita jual. Nah, kita mainkan dengan aplikasi. Jadi kayak GrabFood atau GoFood. Jadi dengan masa pandemi ini masyarakatnya untuk tetap di rumah, jadi kita mengandalkan aplikasi online. Jadi makanan yang kita jual ibaratnya itu bisa sampai ke pelanggan. Kalau dikatakan termasuk kena, ya, jadi kita memang berdampak juga lah di usaha. Betul. Sebenarnya kalau dulu itu kita sebagai koki di hotel ataupun juga konsultan food and beverage di cafe ataupun warung-warung. Betul. Jadi kita memang harus tetap survive lah bahasanya kan, untuk bisa tetap bertahan di masa pandemi. Ya, kita tetap harus muter otak biar ekonomi juga kita tetap berjalan. Kalau untuk kebiasaannya memang kita adalah perubahan. Jadi yang biasanya itu untuk kafe ataupun rumah makan atau hotel, biasanya mereka banyak event apa segala. Kalau ini memang berdampak, jadi kita lebih ke menjalankan ke UMKM lah. Jadi biar kita mandiri. Dapur Yami ini kan kita flashback deh. Dapur Yami kan berdiri di 2017 dan di 2021 ini kebetulan pas di masa pandemi ini kita mulai aktif dengan adanya outlet yang ada, ya walaupun cuman rombong gitu kan, tapi ada fisiknya lah gitu. Jadi kita mulai di Februari kalau nggak salah di 2021 sampai sekarang di bulan Mei, alhamdulillah kalau untuk dari segi penghasilan, kalau untuk satu bulannya 5-6 jutaan lah, dan itu pun terbantu dari aplikasi. Kalau sebelumnya, kalau saya sih lebih ke kafe ataupun ke outlet. Jadi sebelumnya itu pernah join di Papillon Cafe ataupun di Kedai 419 Banjarbaru, terus Hot and Cool Cafe, dan terakhir itu Kedai Roti Mang John. Kalau untuk Roti Mang John itu kan dia mengikuti tren. Jadi kalau memang sudah masanya habis, ya dia harus berganti gitu. Jadi tinggal mungkin kalau ingin mempertahankan itu, kita harus mungkin update lah dengan menunya. Harus selalu ada inovasi lah untuk bisa bertahannya. Jangan takut untuk mencoba lah. Apapun itu kemampuan ataupun skill ataupun kebiasaan yang kiranya itu bisa menghasilkan, coba. Jangan takut untuk gagal. Kalau usaha kita memang jatuh bangun. Jadi bagaimana kitanya lagi untuk bisa, itu namanya survive, untuk bertahan. Apalagi untuk di masa pandemi ini, mungkin kita harus bisa pintar-pintar, ya apakah itu dari pengelolaan, apakah itu dari rasa ataupun promosi. Kebetulan karena kita nggak punya tempat yang wow banget, jadi kita cuma mengandalkan halaman rumah dengan rombong, ya katakanlah rombong gerobak, ya seperti kaki lima lah bahasanya.
alhamdulillah itu mampu lah untuk bertahan gitu. Cuman tinggal mikirkan operasional, apakah itu listrik, PDAM ataupun sumber daya manusianya. Kalau kedepannya sih kita mau buka gerobak lah. Jadi kalau untuk menu fokusnya kayak lebih ke nasi goreng mie goreng, cuman kita mengandalkan gerobakan aja untuk menyebar di beberapa titik. Soalnya kalau untuk aplikasi kita terbatas untuk jarak kilometernya. Jadi rencananya kita mau membuka mungkin agak dari Dapur Yami yang Benua Anyar, mungkin apakah itu ke daerah Kepal 7 atau ke daerah Teluk Dalam atau ke daerah Banjarmasin Selatan, mungkin daerah Pekauman atau apalah gitu.